On December 21st, 2018, Human Resource Officer Willie Siska was at Tanjung Lesung Resort. He was with his wife, Yunita, and their 2 children, Alia and Ali. Just before the evening celebration started, a faint red glow that appeared above the Anak Krakatau caught the attention of Willie and his daughter Alia. Although Anak Krakatau and its neighboring islands sit about 50 kilometers away from the coast, it can still be seen from the resort. Dan saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan anak saya yang besar itu bahwa itu loh Gunung Krakatau. Terus dia sempat nanya, sering meletus nggak ya katanya. Ayah nggak tahu, tapi gunung itu aktif dan kita nggak ada prasangka apa-apa waktu itu ya. Kita juga lagi ngopi kan sempat ke ini ombak yang itu ya. Ada ombak masang. Ke samping nggak ada perkiraan gimana. Saya juga sempat bercanda sama teman, sambil foto-foto. Kalau ini meletus, kita gimana ya? Nggak bakal kedengar ada musik. Lah kita lillahi ta'ala aja kata teman tuh. But all of a sudden, on the evening of December 22nd, 2018, Anak Krakatau erupted and partially collapsed in a violent spasm. The massive landslide then displaced huge amounts of water that sent waves radiating from the island. It barreled towards the shore and crashed into densely populated areas along Sumatra and Java Islands. But at Tanjung Lesung Resort, no one heard it coming. The evening's entertainment by the band group 17 drowned out any signs that a major calamity was about to happen. As the local band was about to perform their next song, disaster struck. Yang pertama kami dengar itu panggung roboh. Itu teriakan pertama yang kami dengar. Sehingga waktu itu kita kaget dan hitungan detik kemudian airnya datang. Sehingga waktu itu responsif saya terhadap anak istri itu nggak begitu bagus ya. Jadi saya nggak sempat megang anak istri saya. Tiba-tiba airnya datang. Tiba-tiba air datang itu airnya kayak ular dan kita langsung gelap dan kita digulung oleh air itu. Mungkin sempat saya nafas beberapa detik kemudian. Terus kemudian saya juga waktu itu setelah nafas terus melihat daun kelapa. Jadi waktu itu saya simpulkan bahwa air itu setinggi pohon kelapa. Nah kemudian datang lagi yang kedua. Yang satu itu kayak yang datar gini, cuman yang satu kayak yang melahap. Soalnya yang di depan sih, yang diseret air itu dari depan ke sini itu posisi kan kita kejepit ini, mau naik ke permukaan itu nggak bisa. Soalnya kejepit, dibawa ke sana, terus lewat sini nih Pak. Iya, nggak berenang di bawah air. Di bawah air, panggung itu dia permukaannya gini kayak yang di blender gitu. Sampai ke perumahan itu, Pak. As the water retreated, it began to pull everyone and everything out to sea. Willie was dragged by the tide some 2 kilometers into the ocean. Masih sadar, saya naik lagi, berenang lagi, naik ke permukaan, dan saya lihat, kita udah ada di tengah laut. Akhirnya saya ketemu box alat musik ya, alat musik. Kita ke sana, kemudian di sana saya ketemu Ivan Seventeen itu sama satu orang perempuan. Saya nggak ingat perempuannya siapa, karena sangat gelap waktu itu. Clambering onto a large box, Willie could hear the cries for help from 2 young children. Willie jumped back into the water and swam towards them. Saya baik-baik aja Pak. Nah sekarang kamu bisa berenang, bisa. Ayo kita istighfar, ayo kita dorong ke pinggir. Dan saya merasa waktu itu ya anak kecil inilah yang sebenarnya menyelamatkan saya. They swam for about 2 grueling hours, fighting the surging tide to reach the shore. The 2 children, who Willie helped save, were children of his colleague. Both their parents didn't make it. Willie had managed to save 2 children, yet his own 2 children and wife were nowhere to be found. He searched the coastline, turning over dead bodies in the hopes of finding his loved ones. Nah akhirnya 7:30 saya ketemu anak saya yang paling besar, tapi posisi sudah meninggal. Ada di
tumpukan reruntuhan panggung dan ada patahan pohon. Memang Alia karena tersangkut memang karena keminum air aja. Saya waktu itu evakuasi sendiri. Saya angkat anak saya yang besar itu untuk dievakuasi ke lobi hotel. Saya angkat, saya bawa ke lobi hotel, kemudian dibantu oleh salah satu orang waktu itu ya, dikasih selimut hotel untuk nutupin jenazahnya. Setelah itu saya kembali lagi ke dalam, nyari istri saya sama anak saya yang kecil masih belum ketemu, sambil bantu ngangkat beberapa jenazah yang sudah mulai bisa dievakuasi. Sambil cari istri waktu itu teriak-teriak ya, saya bilang, Bunda, Alia, Ali, kalian di mana? Sepanjang jalan di pesisir pantai itu saya teriak-teriak seperti itu. Memang waktu itu sambil saya teriak-teriak itu banyak teriakan minta tolong di tengah laut itu. Cuma nggak ada yang berani masuk lagi ke tengah laut. His wife was found along the beach some 3 kilometers away from the hotel. She was already dead. The truly sad and poignant moment came when he had to cleanse his wife and daughter before a proper burial could take place. Pertama saya mandiin anak saya yang besar, Alia Sakila. Mandiin, waktu itu dari pihak keluarga nggak ada yang kuat karena nggak kuat melihat kondisi Alia ya. Karena Alia ini cucu kesayangan dari ibu dan mertua saya. Nggak ada yang berani mandiin dari pihak keluarga. Saya waktu itu karena mungkin kuatnya karena dari awal sudah yang mengevakuasi jenazah mereka. Willie is disappointed to learn that no proper early warning was in place to warn residents about the impending tsunami. He feels that if the tsunami had been detected early, more lives could have been saved, including his loved ones. Karena kalau dikasih waktu 2 menit, 3 menit aja kita waktu itu, kita mungkin banyak yang selamat. Karena memang ombaknya pun nggak sampai jauh ke depan hotel itu. To this day, his other child, Ali Zaidan, is yet to be found. Willie's hope is to be able to see his son again. Besar harapan saya ketemu jenazahnya kalau memang dia meninggal. Dan saya berharap dan berdoa Ali masih hidup. Kalau masih hidup, ya saya juga pengen diketemukan. Apapun kondisinya, saya minta ke Allah, mudah-mudahan saya diketemukan dengan Ali dalam kondisi apapun.